Buka Facebook, Niki jadi tersangka. Buka TV, Niki jadi tersangka. Buka pintu, Niki jadi tersangka. Buka mata, Niki jadi tersangka. Saya udah empet pak sama berita itu pak, bapak. Bapak nih lagi dihujat nih, satu Indonesia nih ya, sebagian ngebela Niki nih. Bapak tuh kudunya terima kasih sama dia pak. Jadi istri bapak nanti kalau misalkan tahu nih produk overclaim, jadi kan gak kebeli pak. Istri bapak gak bopeng-bopeng. Mana sih malah dijadiin si Niki tersangka. Kudunya tuh bapak nanya sama si Peot. Bapak tanya sama si Peot, kenapa lu bisa ngasih si Niki 4M? Gara-gara ini, gara-gara nyuap, gara-gara gak boleh ngomong. Kenapa dia gak dijadiin tersangka? Kenapa cuma Niki doang sama Mail dijadiin tersangka pak? Emang bapak, aduh, gue ngomong kasar, gue lagi yang kena. Tapi bapak nyebelin. Gimana sih pak? Bapak kan masuk polisi mahal tuh. Nah makanya bapak tuh pendidikan udah mahal, otaknya juga harus bener dong. Gimana sih? Jangan malah junggit begitu, malah milih si Peot itu. Si Peot bisa nyuap 4M, bapak disuap berapa sama dia? Oke, Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka. Tapi kemarin kejadian overclaim kok dilepas bebas ya? Gak ada penangkapan. Seharusnya menurutku ya, seharusnya tanpanya adanya laporan mereka udah diringkus. Karena apa? Dia membodi masyarakat dengan overclaim, merusak wajah masyarakat Indonesia. Miris aja sih, jujur aja ya. Oke bener, sekarang mereka, para owner-owner udah memperbaiki produknya. Tapi sebelumnya kan mereka menjahati masyarakat. Gimana itu? Sumpah bener-bener miris. Sidang telah dimulai. Hai si penyuap, kenapa kau takut kalau produkmu direview? Saya tidak mau yang mulia ribut-ribut, saya mau damai saja yang mulia. Damai untuk hal apa? Kau melakukan apa sehingga kau menginginkan damai dan tidak ribut-ribut? Jadi yang mulia, saya menjual produk yang Nikita Mirzani dan asistennya yang bernama Mail resmi ditahan atas dugaan kasus pemerasan. Aduh please jangan serang gue, karena gue sendiri juga gue suka banget sama Nikita Mirzani ya. Dia tuh selain cantik dia lucu juga, apalagi pas zaman-zaman dia jadi Nikita Lemon. Dia benar-benar hiburan gue tiap hari. Tapi ya sebagai netizen yang objektif, yang gue fair, gue lihat both sides. Jujur susah banget gue untuk ngebela dia lagi. Buka Facebook, Niki jadi tersangka. Buka TV, Niki jadi tersangka. Buka pintu, Niki jadi tersangka. Buka mata, Niki jadi tersangka. Saya udah empet pak sama berita itu pak, bapak. Bapak nih lagi dihujat nih, satu Indonesia nih ya, sebagian ngebela Niki nih. Bapak tuh kudunya terima kasih sama dia pak. Jadi istri bapak nanti kalau misalkan tahu nih produk overclaim, jadi kan gak kebeli pak. Istri bapak gak bopeng-bopeng. Ya kan, istri bapak jadi bagus mukanya kalau tahu produk mana nih yang nggak overclaim. Jadi bisa dibeli, bisa dipilih. Mana sih malah dijadiin si Niki tersangka. Kudunya tuh bapak nanya sama si Peot. Bapak tanya sama si Peot, kenapa lu bisa ngasih si Niki 4M? Gara-gara ini, gara-gara nyuap, gara-gara gak boleh ngomong. Kenapa dia nggak dijadiin tersangka? Kenapa cuma Niki doang sama Mail dijadiin tersangka pak? Emang bapak, aduh, gue ngomong kasar, gue lagi yang kena. Tapi bapak nyebelin. Gimana sih pak? Bapak kan masuk polisi mahal tuh. Nah makanya bapak tuh pendidikan udah mahal, otaknya juga harus bener dong. Gimana sih? Jangan malah junggit begitu, malah milih si Peot itu. Si Peot bisa nyuap 4M, bapak disuap berapa sama dia? Kok Niki doang jadi tersangka sama Mail? Kenapa sih Peot enggak? Padahal jelas-jelas dia yang ketakutan produknya yang direview sama si Niki. Jarum suntik bisa terjual bebas. Gimana ceritanya pak? Gue aja mau disuntik takut rabies, takut apa. Ini kan kita nggak tahu itu jarum dari mana, itu jarum bekas apa. Mana sih bapak nggak mikir ke situ pak? Lagi nih pak ya, bapak tuh
udah ngurusin yang lain aja sih. Banyak, negeri ini tuh harus dibenahin banyak, Pak. No, lihat no, kura-kura yang katanya bikin patung 3M apa berapa M tuh. Katanya cuma terbuat dari kardus. Kenapa Bapak gak usut itu aja? Banyak tau Pak yang harus diusut tuh, benahin tuh. Tolongin tuh yang di Bekasi no lagi pada banjir. Bawain ke makanan, bawain ke pelampung, bawain ke jaket, apa ke jamu. Gak usah ngurusin si Niki, Pak. Si Niki tuh udah bener jalannya, Pak. Cuman dia dijebak aja tuh sama si Peot. Kurang ajar si Peot. Kenapa sih yang kurus-kurus ngeselin gue? Ada tuh tetangga gue tuh. Cuma bedanya aja dia gak glowing, dia kuset. Goblok. Dengerin nih, owner overclaim. Ya, meskipun kamu sudah berhasil membuat NM ini sebagai tersangka dan sudah memasukkan NM ini ke penjara, bukan berarti NM ini dipandang oleh masyarakat Indonesia ini sebagai penjahat, tidak, melainkan sebagai pahlawan. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena apa? Karena berkat NM, masyarakat Indonesia jadi tahu, jadi lebih pintar terkait soal krim, apalagi yang namanya krim overclaim yang kamu produksi itu. Meskipun kamu sekarang tepuk tangan ya merasa menang, tapi tetap di mata masyarakat kamu itu adalah penjahatnya, the real penjahatnya. Jadi nggak usah kamu menunjukkan power kamu, menunjukkan kemenangan kamu, tidak. Sesungguhnya itu adalah kekalahan kamu di mata masyarakat Indonesia ya, yang tadinya masyarakat Indonesia tidak paham yang namanya skincare itu bisa di oplas-oplas apa segala macamnya, tetapi ternyata semenjak adanya Doktif dan NM speak up, masyarakat Indonesia jadi lebih pintar dan lebih tahu tentunya ya. Mengenai pemerasan, menurut aku wajar aja sih NM seperti itu. Secara NM seorang selebritis, seorang artis besar, yang dimana dia tahu rahasiamu dan kamu juga membutuhkan NM pada saat itu, ya sudah, adalah terjadi transaksi seperti itu namanya bukan pemerasan, yang sudah kesepakatan. Kau harus paham itu ya, kesepakatan dan pemerasan itu dua hal yang berbeda. Udahlah itu aja, nggak ngerti-ngerti kamu itu, kalau udah salah aja, udah perbaiki itu produk kamu, perbaiki ya, udah perbaiki kamu, gak usah lagi sosokan kamu menunjukkan power kamu. Tuh kan, apa tuh jadi rontok tuh, udahlah. Karena ada bukti yang benar-benar konkret dan bukti nyata, yaitu ada rekaman suara ya dari teleponan Mail dan Dr. Reza ini yang pelapornya. Mari kita dengarkan sama-sama. Kita tidak speak up. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak. Kalau ini dok, kita karena tadi dok. Ya aku ngerti, tapi aku tuh canggung gini yang banyak karena aku orangnya gak enakan gitu gitu. Oh ya santai-santai ini juga sebenarnya sama juga gak enakan, tapi tetap lah kan ya. Manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa, pakai uang gitu aja sebenarnya. Gini, jadi kalau saya mau dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dong, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya udah speak up terus dong. Dan dari rekaman itu gue bisa simpulkan kalau memang itu pemerasan. Kenapa? Kasusnya mirip banget sama yang kemarin ya. Bedanya adalah yang kemarin pemerasan dalam industri makanan, yang hari ini pemerasan industri skincare. Uangnya sudah masuk bahkan. Di rekaman itu ada kata-kata kalau mau nutup mulutnya NM itu harus pakai uang. Which is, kalau misalnya nggak ditutup mulutnya, nggak dikasih uang berarti ya, kita bakalan review yang jelek-jelek juga. Sounds familiar? Sounds familiar, right? Sama yang kemarin, sama banget, mirip banget. Dan menurut gue buktinya itu udah terlalu konkret ya, udah terlalu nggak bisa dibantah lagi. Makanya sampai dia ditahan. Justru kalau misalnya nggak ditahan, nanti bakalan kepolisian yang dipertanyakan gitu loh. Tapi di sini gue juga melihat bahwa pelapornya ini kan abu-abu sih, dia juga bakalan kena apa enggak. Klien kayak pemerasan ini juga kayak penyuapan atau gratifikasi ya jatuhnya. Well, we'll see nanti depannya. Tapi kasus ini gue ngerasa memang dia salah, udah nggak bisa dibela lagi. Jadi buat kita sabar dulu, nanti kalau udah masalah hukumnya selesai, emosi agak dikurangi, tapi terus bongkar kebenaran. Dan gue tolong banget buat Pak Polisi, lepaskan Nikita Mirzani, karena tanpa Nikita Mirzani kita tidak akan pernah tahu kebenaran yang disembunyikan. Masih banyak orang yang harus dipenjarakan.
artis-artis yang menerima duit money laundry, cuci uang oknum pejabat, ya koruptor.